Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 IPA 4. Pada kesempatan kali ini, kami ingin melakukan percobaan tentang koloid, yaitu percobaan agar-agar. Dengan saya, Aulia Omar Nugraha. Saya Lagi Gamtoro. Dan saya Fatur Ramzi. Nah, langsung saja ke percobaan pembuatan agar-agar sebagai koloid. Pertama-tama masukkan 900 ml air ke dalam panci. Kemudian masukkan bubuk agar-agar ke dalam panci. Panaskan larutan agar-agar hingga mendidih. Kemudian aduk hingga rata. Ini udah direkam. Sembari menunggu mendidih, masukkan 7 sendok makan gula ke dalam panci. Aduk hingga merata. Kemudian tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, tuangkan adonan agar-agar ke tempat cetaknya. Lalu tunggu hingga adonan yang tadinya cair menjadi padat. Setelah beberapa menit, akhirnya adonan agar-agar menjadi mengeras. Dan koloid yang tadinya berbentuk cair menjadi padat. Koloid merupakan campuran dua atau lebih zat yang mempunyai perbedaan fase dengan partikel terdispersinya tersebar merata dalam fase pendispersi. Selanjutnya, Proses pembentukan agar-agar menjadi koloid. Pada saat proses memasak, agar-agar terjadi reaksi hidrolisis. Proses pemanasan dengan suhu yang lebih tinggi dari suhu pembentukan gel akan mengakibatkan polimer karagenan dalam larutan menjadi molekul acak. Bila suhu menurun, maka karagenan akan membentuk struktur double helix atau pilihan ganda dan membentuk polimer. Dan apabila penurunan suhu terus dilanjutkan, polimer-polimer ini akan terikat saling silang secara kuat, dan dengan makin bertambahnya bentuk helix akan terbentuk agregat yang membentuk gel yang kuat. Saat dipanaskan di air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Ketika didinginkan, molekul-molekul agar-agar mulai saling merapat, memadat dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul air sehingga terbentuk sistem koloid padat ke cair.
Kisi-kisi ini dimanfaatkan dalam elektroforesis gel agarosa untuk menghambat pergerakan molekul objek akibat pergerakan tegangan antara dua kutub. Kepadatan gel agar-agar juga cukup kuat untuk menyangga tumbuhan kecil sehingga sangat sering dipakai sebagai media dalam kultur jaringan. Selanjutnya, jenis koloid pada agar. Agar-agar termasuk koloid jenis gel. Gel merupakan jenis koloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. Gel terbentuk karena fase terdispersi mampu mengabsorpsi medium pendispersinya. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, agar-agar sebagai zat pendispersi dan air sebagai zat terdispersi. Mengapa agar-agar disebut atau termasuk ke dalam jenis koloid? Karena dalam proses pembuatannya terbentuk struktur gel yang tercipta. Karena ketika dipanaskan di dalam air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas, kemudian saat didinginkan, molekul agar-agar merapat satu sama lain, memadat, dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air, sehingga terbentuklah sistem koloid padat dan cair. Pada sistem koloid ini yang menjadi fase terdispersi adalah air dan yang menjadi fase pendispersi adalah molekul agar-agar. Sifat koloid pada agar-agar. Agar-agar merupakan koloid yang mempunyai sifat koloid liofil. Koloid liofil adalah koloid yang mengabsorpsi atau menyerap cairan sehingga terbentuk selubung di sekeliling koloid. Agar-agar termasuk dalam jenis koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil adalah sistem koloid di mana partikel terdispersinya mempunyai daya absorpsi yang relatif besar sehingga dapat menarik dan mengabsorpsi molekul mediumnya. Di sini agar-agar mempunyai sifat koloid liofil dalam arti agar-agar yang belum jadi atau dalam fase cair terabsorpsi oleh fase padatnya sehingga mengakibatkan seolah-olah bentuk agar-agar adalah padat. Terakhir yaitu kesimpulan. Agar-agar termasuk koloid bernama gel, yaitu koloid setengah kaku atau biasanya disebut sol padat cair. Gel dapat dibentuk dari suatu sol yang zat terdispersinya mengabsorpsi medium pendispersinya. Sekian percobaan koloid dari kami untuk pelajaran kimia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.